Hey, yo Tamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tamagon mengucapkan selamat berpuasa bagi nakama yang muslim ya. Semoga kita selalu diberi kemudahan dan keselamatan untuk beraktivitas setiap harinya. Tentu saja dari kalian pasti menantikan chapter 1048 rilis bukan? Nah jadi kali ini, tentu saja kita sudah mendapatkan isi bocoran manga One Piece chapter 1048 yang baru saja rilis. Terima kasih kepada Redron Unlock Forum yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Di chapter lalu banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya lagi-lagi bangkitnya kembali Kurozumi Orochi dari kematiannya. Dia bersiap untuk mati bersama dengan Hiyori dengan berlumuran api, dan kali ini tentu saja Hiyori dalam bahaya besar. Kemudian berita yang paling mengejutkan di chapter lalu bagaimana Luffy yang sudah siap untuk menghajar Kaido dengan kepalan tangan raksasa. Namun sepertinya masalah besar terjadi, yaitu itu juga akan menghantam Pulau Onigashima bersamaan dengan Kaido. Jadi mampukah Momonosuke ini akan mengantisipasi Pulau Onigashima beserta dengan para aliansi yang ada di dalam sana untuk bisa selamat dari keadaan yang sangat terdesak ini? Nah jadi apakah ada yang menarik lagi pada chapter 1048 kita kali ini? Oke, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1048 kita kali ini masih belum mendapatkan judul sesuai dengan minggu ini karena adanya acara Golden Week di Jepang. Jadi spoiler yang kita dapatkan kali ini sangat terbatas dan juga minim. Kemungkinan spoiler lengkap akan kita dapatkan di minggu depan. Jadi di chapter kita kali ini sangat sedikit, namun sebagian besar inti dari chapter 1048 akan membahas hal ini. Chapter One Piece 1048 kita kali ini kembali melanjutkan cover story dari perjalanan Germa 66. Di mana cover story sebelumnya kita mengetahui bahwa ada dua sosok bayangan yang berlabuh di Whole Cake Island, entah apa tujuan mereka. Yang terlihat hanya bayangan mereka, dan juga di sekeliling mereka orang-orang takut akan kedatangan dari mereka. Nah, cover story kali ini mengungkap bahwa dua pemilik bayangan tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan keluarga Fitsmoke sendiri, yakni Ichiji dan juga Reiju. Tentunya tujuan mereka datang ke sana sudah pasti untuk menyelamatkan adik mereka dari pasukan Big Mom yang mencoba untuk melakukan penelitian terhadap tubuh dari Niji dan juga Yonji. Sudah pasti kali ini akan terjadi pertempuran yang cukup menarik antara kedua belah pihak guna memperebutkan Niji dan juga Yonji yang menjadi sandera di sini. Nah, namun pada cover story kali ini kita masih belum mengetahui dan apa yang menjadi detail mereka lakukan di cover story kali ini. Oke, kita akan masuk ke bocoran chapter yang pertama. Kita di sini diperlihatkan suatu flashback kecil. Masih belum dijelaskan flashback siapa yang dimaksud, tapi merujuk kepada chapter terakhir kita, yakni chapter 1047. Itu mengisyaratkan Kaido sebentar lagi akan kalah. Maka sedikit lagi memang flashback dari Kaido akan benar-benar diceritakan. Tentunya ini juga sangat pas dengan prediksi apa yang Tamagon perkirakan kemarin, yang memang sebentar lagi kita akan mendapatkan suatu flashback dari Kaido mengenai Wano Kuni, khususnya juga bagaimana masa lalu dari sang naga ini. Kemudian kita lanjut lagi, sekarang kita mendapatkan gambaran bagaimana Momonosuke yang mencoba kembali untuk menyelamatkan Pulau Wano Kuni dari jatuhnya Onigashima ke bawah ibu kota bunga. Di sini dia mencoba untuk membuat api persis seperti apa yang kita prediksikan kemarin juga di video Tamagon sebelumnya. Ini merujuk kepada bagaimana petunjuk yang kita dapatkan kemarin yang memperlihatkan ada mobil yang berasap cukup banyak di dalamnya. Tentunya asap ini menandakan awan api milik Momonosuke yang mulai bisa untuk mengendalikan Onigashima kembali. Tentunya kata-kata dari Luffy memang harus dipegang oleh Momonosuke karena Luffy akan segera membereskan Kaido, dan Onigashima memang menjadi tanggung jawab utama yang harus dilakukan oleh Momonosuke karena tentunya Luffy sudah mempercayainya sejak awal untuk menghandle pulau tersebut. Menariknya di sini, jika Pulau Onigashima ini sukses untuk dikendalikan oleh Momonosuke dengan awan api miliknya, bisa jadi hal ini akan membawa kita menuju ke prediksi yang lain, yang dimana Onigashima akan mendarat sementara di Pulau Zou untuk proses evakuasi para aliansi yang masih berada di dalam sana. Namun ujungnya Tamagon pun masih meyakini bahwa Pulau Onigashima ini akan benar-benar hancur seiring dengan kalahnya Kaido nanti melawan Luffy. Kita pun sampai di bocoran terakhir yang kita dapatkan untuk siang ini, yang dimana pembocor mengatakan bahwa kepala dari Orochi lagi dan lagi ditebas oleh seseorang di chapter kita kali ini. Dan yap, seperti yang kita prediksikan lagi, bahwa itu memang benar adalah Akazayanen yang terakhir, yaitu Denjiro pada chapter kali ini sudah menunjukkan taringnya kembali. Orochi kemarin hampir saja melakukan serangan terhadap Kozuki Hiyori dengan memanfaatkan api milik Gazenbo Kanjuro. Namun chapter kali ini secara sigap, Denjiro berhasil untuk menyelamatkan anak dari Tuan Kozuki Oden. Namun chapter kali ini masih belum memperkuat dan mengkonfirmasi bahwa Orochi ini benar-benar tewas setelah kepala dia dipenggal lagi oleh Denjiro. Manusia yang satu ini memang dikenal mempunyai banyak sekali nyawa. Berkali-kali dia ditebas, namun akhirnya mampu bangkit kembali dari kematiannya. Yep, tentu saja buah iblis Metakazoan memang tidak ada obatnya.
Ini adalah buah yang menurut Tamagon paling spesial dibanding dengan buah iblis yang lainnya. Karena ini termasuk ke dalam buah mitologi, alias buah mitos yang wujudnya menjadi legenda dan tidak ada di dunia ini. Jadi bagaimanakah cara Denjiro ini nantinya untuk menghadapi salah satu pembuat onar yang menyebabkan tuannya yaitu Kozuki Oden meregangkan nyawa 20 tahun yang lalu? Apakah Denjiro akan sukses untuk membalaskan dendam klan Kozuki ini nantinya? Beban berat sekarang berada di pundak dari Denjiro. Dia akan menjadi penentu bagaimana tujuan untuk bisa mereka capai guna menuntaskan janjinya terhadap tuan Kozuki Oden. Oke, sekian untuk pembahasan Tamagon kali ini ya. Dan tentu saja di minggu depan kita akan mendapatkan kembali spoiler tambahan yang akan dirilis oleh pihak Liger. Eits, tidak ketinggalan untuk kabar gembiranya bahwa di minggu depan chapter tidak akan libur alias rilis seperti biasa. Seperti biasa jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita apa saja yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Ada juga hal-hal yang unik yang Tamagon sudah dapatkan serta Tamagon rangkum dalam video kita kali ini. Jadi kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu mengenai update dari One Piece Film Red yang akan dirilis pada Agustus di tahun ini. Kali ini lagi-lagi kita mendapatkan storyboard terbaru dari film ini. Storyboard volume 12 sudah rilis dan sampulnya terlihat bagaimana ada seseorang mencoba memberi gambaran sketsa mengenai isi dari One Piece Film Red ini. Kemudian sebelumnya Tamagon sudah menginformasikan bagaimana desain ataupun outfit yang akan digunakan oleh para kru bajak laut topi jerami ini di dalam film terbaru mereka yaitu One Piece Film Red. Update terbarunya kita pun juga mendapatkan outfit terbaru beberapa karakter yang juga ikut campur dalam cerita One Piece Film Red ini. Semisal Beppo, Lau, Bartolomeo, Kobe, dan juga Helmepo. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membicarakan mengenai update terbaru dari One Piece live action yang akan diadakan oleh Netflix. Baru-baru ini terungkap lagi lokasi syuting yang akan diadakan oleh One Piece live action ini. Sekarang tempat tersebut adalah restoran dari Zeff, yaitu restoran Barati. Nah, inilah bentuk dari lokasi syutingnya nanti. Begitu juga dengan update mengenai kapal dari bajak laut Akagami yaitu Red Force yang 85% sudah selesai proses pembuatannya. Terlihat bagaimana kepala hewan di depan kapal tersebut yaitu seekor naga yang sudah terpasang dengan baik. Baru-baru ini pihak dari One Piece merilis game terbaru dari mereka sebagai bentuk perayaan 25 tahun One Piece tercipta, yang dimana ada juga karakter baru dalam game tersebut. Nama gamenya adalah One Piece Odyssey. Game ini nantinya bisa dimainkan di PC, ada juga dalam bentuk PS4 dan juga PS5. Sementara itu, Eiichiro Oda juga memberikan pesan terhadap game One Piece ini. Pesannya kira-kira seperti ini. Saya berpikir sendiri, bukankah seperti 3 tahun yang lalu ketika saya mendesain karakter, tapi ketika saya benar-benar melihat gamenya, wow, rasanya seperti sedang menonton movie. Pengalaman yang luar biasa. Nah, berikut ini Tamagon sertakan preview mengenai game One Piece terbaru tersebut. Ini adalah beberapa desain sketsa karakter baru dalam game tersebut. Terungkap juga bagaimana bocoran update terbaru mengenai hal yang ada pada game ini yang menampilkan kru bajak laut topi jerami ini nantinya akan berpetualang di sebuah pulau yang bernama Watford. Wih, pasti bakalan seru banget nih. Jadi kita akan nantikan game baru tersebut di One Piece tahun ini. Beralih lagi ke informasi mengenai update dari patung bajak laut kru topi jerami di daerah Kumamoto. Info terakhir yang kita dapatkan bahwa patung dari Jinbe sebentar lagi akan secara langsung diresmikan pada bulan Juli di tahun ini. Nah, kali ini kita mendapatkan bocoran mengenai bagaimana proses pembuatan dari semua patung dari bajak laut kru topi jerami yang berada di Kumamoto. Kita bisa melihat para pengrajin yang berada di Jepang ini membuat satu persatu patung perunggu yang sudah berdiri tegak di Kumamoto. Begitu juga dengan adanya miniatur patung yang sudah juga dibuat oleh para pengrajin. Kemungkinan ini untuk hal promosi yang nanti di kota Kumamoto ini seperti yang dirumorkan akan menjadi pulaunya bajak laut. Oke, lanjut. Kali ini kita mendapatkan gambaran sketsa baru yang dibuat langsung oleh Eiichiro Oda yang dimana memperlihatkan Luffy yang sedang memakan sepotong pizza sambil tersenyum. Gambaran ini adalah bentuk dari terima kasihnya Eiichiro Oda setelah memenangkan penghargaan Lifetime Achievement di Italia yang dimana itu adalah acara yang bernama Comic Con Fest. Berita terbaru lagi yaitu untuk anime One Piece 1015 sudah rilis dan Tamagon sangat merekomendasikan kalian untuk menonton episode ini karena grafik dan isi dari episode ini sangat amat luar biasa, rapi dan juga sangat indah. Untuk episode kali ini langsung dibesut oleh Megumi Ichitani Sensei selaku sutradaranya. Tamagon sempat kemarin mereview mengenai episode 1015 ini. Jadi jika kalian masih terlewatkan dengan video Tamagon ini, bisa mampir ke deskripsi ya. Banyak sekali hal yang menarik di sana, terutama dengan penggambaran Goldie Roger dan juga Monkey D. Luffy yang seakan mengisyaratkan bahwa Luffy adalah orang yang ditunggu-tunggu oleh Roger dan dunia tentunya. Jadi untuk para OV lovers, episode ini sangat wajib untuk ditonton. Yep, mungkin itu saja yang bisa Tamagon sampaikan terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1048.
dan juga beberapa informasi penting dan juga menarik dari One Piece seminggu belakangan ini. Yeps, terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.